Pun sapun ka Gusti na Maha Agung, karuhun kakaruhun kasakong nalamutan nunarindak pinarapan nunyuaratan rupana amit kami sejamipit amit kula sejangan cerita bangsa bihari laratan simbar kancana Telaga Manggung menjadi saksi ngamuara dina rasa ngadangian dina sukma pangraja pangbakti kami mugi katampi kasurti langkung saur bahe carek pangampura di penta
Ahung, 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 palu. Bahkan rembulan pun tak seserius wajahmu saat menatap kertas-kertas itu, Nyai. Kakak, sudah sejak kapan kakak di sini? Maaf, aku tidak menyadari. Ini ada laporan mengenai perbatasan. Biarkan perbatasan mengurus dirinya sendiri malam ini. Biarkan para menteri yang berpikir. Di sini, di ruangan ini, kau bukan calon ratu, kau istriku, dan aku suamimu. Apa kau masih ingat? Justru karena aku calon ratu dan kakak patih utama, kita tidak boleh lengah, kakak. Rama Prabu berkata, negeri ini ada di pundak kita. Itu amanah yang berat. Amanah atau alasan? Sudah berbulan-bulan, Nyai, malam-malam yang dingin kita lalui dengan perdebatan tentang pajak dan upeti. Apakah Rama Prabu tidak pernah berbicara tentang hal lain? Tentang penerus tahta misalnya? Seorang cucu untuknya? Semua ada waktunya. Waktu? Atau karena darahku saja yang tidak cukup pantas? Darah Palembang, bukan murni Talaga. Aku memenangkan sayembara yang kau syaratkan itu. Aku kalahkan semua jagoan tanah ini. Untuk apa? Untuk mengagumi punggungmu setiap malam. Kakak jangan berkata begitu. Ini bukan tentang darah atau asal. Ini tentang tanggung jawab. Tanggung jawab yang seharusnya kita pikul bersama. Tapi kau tak pernah mau ikut berdiskusi dengan Rama Prabu. Kau menjauh. Karena di balai pertemuan itu, aku hanya patih utama, bawahanmu. Dan di kamar ini pun, aku bahkan bukan seorang suami. Ada satu hal yang harus kau ketahui, Nyai. Kehampaan ini sudah berlangsung lama, sangat lama. Jika kehangatan seorang istri tak bisa kudapatkan, maka aku akan mencari kehangatan lain di luar sana. Kehangatan yang tidak bertanya tentang negara. Dingin katanya. Hampa. Dia tidak mengerti amat.
Dia tidak melihat apa yang aku lihat setiap kali aku memejamkan mata. Aku melihat wajah-wajah rakyat kita. Aku mendengar bisik-bisik mereka di pasar. Aku merasakan denyut negeri ini, Ama. Dan terkadang denyutnya begitu lemah. Rama Prabu berkata, tahta ini bukanlah emas dan permata, Nyai. Tahta ini adalah cucuran keringat para petani, doa para ibu, dan harapan anak-anak Talaga Manggung. Bagaimana mungkin aku bisa tertidur lelap di pelukan seorang suami jika aku tahu ada rakyatku yang tidur dalam keadaan lapar? Bagaimana mungkin aku bisa memikirkan penerus tahta jika tahta itu sendiri rapuh dan bisa runtuh kapan saja? Ini bukan ambisi, Ama. Ini ketakutan. Ketakutan jika aku gagal menjaga amanahku. Pengabdianku pada Talaga Manggung adalah satu-satunya cara untuk membalas cintamu. Maafkan aku, Kakak Sakyawira. Tapi tahtaku bukanlah di sisimu, tapi di sini, di antara gulungan-gulungan kertas kusam yang menentukan hidup dan mati negeri ini. Ini sumpahku dan ini takdirku. Aku, Sakyawira, sang Palembang Gunung, menang sayembara yang mengalahkan semua jagoan tanah ini. Kesatria yang namanya pernah menjadi kidung di bibir para gadis, yang getarannya pernah membuat lutut para musuh gemetar. Tapi di sini, di hadapan satu perempuan yang hatinya sekeras batu karang, aku hanyalah bayangan yang tak berarti, debu yang tak dianggap. Perempuan itu mengoceh tentang kehangatan mentari pagi, tentang kasih sayang seorang pemimpin. Sementara ia sendiri adalah gunung es yang membekukan peraduanku, membekukan jiwaku. Ranjang ini sedingin liang lahat. Pernikahan ini sehampa padang pasir setelah badai menerjang. Mati. Sekosong tatapannya saat mata kita bertemu. Tatapan yang menghakimiku, merendahkanku. Raga ini merintih. Bukan sekedar dahaga akan belayan perempuan. Bukan.
Namun jiwa ini lapar menggerogoti, mendamba sebentuk pengakuan. Harga diri yang kau injak-injak hingga lumat di bawah kakimu yang berbalut sutra. Mereka semua mengelulukan namaku di sepanjang alun-alun, menghamburkan bunga di sepanjang jejak langkah kakiku. Tapi di sini, di balik pintu kaput yang terkutuk ini, aku takluk pada dinginnya tatapanmu, pada kebisuanmu yang lebih menyakitkan dari 1000 cambukan. Rasa lapar ini, bara yang membakar jiwa ini, menggerogoti dari dalam, mengubah setiap denyut jantung menjadi lonceng kematian bagi kesabaranku yang telah lama terkoyak. Jika kau tak sudi memberiku tahta di peraduanmu, jika kehangatanmu adalah benteng yang tak bisa kutembus dengan cinta, maka akan kurampas tahtaku di tempat lain. Akan kuambil paksa kehangatan dari setiap perempuan di negeri ini, dari setiap untung yang merekah, dari setiap jiwa yang gemetar. Akan kulahap mereka satu persatu, hingga rongga dahaga ini terpuaskan, hingga bara di dada ini sedikit mereda, hingga nama ini kembali bergema, sampai mereka semua menjeritkan namaku bukan karena puja dan puji, bukan, tapi karena rasa takut yang mencengkram jiwa. Ya, takut. Karena rasa takut adalah penghormatan yang paling murni, yang takkan pernah berdusta, Ratu. Rasa takut adalah bahasa yang mudah dipahami setiap makhluk, dan aku akan menjadi gurunya. Mereka menemukannya di tepi hutan. Gadis itu ia tak lagi bicara, hanya menangis. Para wanita di pasar berteriak ketakutan saat patih utama lewat. Katakan padaku, ini semua tidak benar, kakak. Bisikan rakyat jelata. Kau lebih percaya mereka? Mungkin gadis itu memang pantas menangis. Mungkin mereka itu semua seharusnya menangis karena rasa nikmat.
Mereka semua seharusnya bangga disentuh olehku. Jadi benar. Dan biksuni itu yang mengakhiri hidupnya juga kau. Kau bukan lagi kesatria yang dulu aku kagumi. Kesatria yang kau kagumi sudah mati, Nyai. Kau yang membunuhnya dengan dinginmu. Yang tersisa adalah pria yang mengambil apa yang menjadi haknya. Suamimu sendiri. Suamiku mati. Di malam ia memutuskan untuk mengkhianati sumpahnya. Jadi inilah pilihanmu. Perempuan berhati batu. Negerimu, tahtamu yang dingin itu lebih berharga daripada jiwa seorang pria yang pernah bersumpah di hadapanmu. Kau kira aku akan diam meratap seperti anjing terluka di bawah kakimu? Lihat saja. Akan kubakar habis padang rumput harapanmu. Akan kuruntuhkan setiap pilar penyangga kebanggaanmu hingga menjadi debu yang berterbangan di tiup angin. Kesepian ini lucu kan? Dulu aku pikir kesepian itu seperti ruangan kosong. Ternyata lebih mirip penyakit, menggerogoti pelan-pelan dari dalam hingga kau tidak kenal lagi dengan bayanganmu sendiri di cermin. Demi semua siksaan yang telah kurasakan, akan kurenggut salah satu nyawa dari sumber kebahagiaanmu yang semu itu. Akan kuseret kau ke dalam jurang kehampaan yang sama dalamnya dengan kuburan cintaku. Biar kau tahu rasanya menjadi hantu di istanamu sendiri, meratapi kehilangan tanpa akhir. Biar jiwamu terbelenggu dalam penyesalan abadi. Ya, centang bara. Suruh dia datang kemari. Ada sesuatu yang perlu dibicarakan. Sesuatu yang mungkin bisa mengubah suasana. Atau mungkin juga tidak. Siapa yang tahu?
Moga bakti Hamba turut berduka, Gusti Ratu. Siapa yang begitu keji membunuh Hyang Rama Prabu? Aku bersumpah akan menemukan pelakunya. Tidak perlu merepotkan, Kakak. Pembunuhnya menggunakan tombak pusaka kerajaan. Tombak yang hanya bisa membunuh keturunan Talaga. Tombak yang disembunyikan di ruangan khusus senjata yang kuncinya dipegang oleh Centang Bara, penjaga yang Kakak percaya. Gusti Ratu, apa maksudmu? Kau mencurigaiku? Di malam Ahmad terbunuh, kau bilang sedang berpatroli. Tapi para pengawal melihatmu kembali ke arah Keputre. Dan kudengar sehari sebelumnya kau sempat bertengkar hebat dengan Ahmad tentang ambisimu dan tentang para wanita. Fitnah! Fitnah! Itu semua fitnah untuk menjatuhkanku. Kau lebih percaya mereka daripada suamimu sendiri. Aku tidak punya suami. Yang ada di hadapanku sekarang hanyalah Pati Utama. Dan aku ratunya, akan menemukan kebenaran siapapun pelakunya.
Mereka kini memanggilku dengan sebutan Gusti Ratu. Gelar yang agung, gelar yang diidam-idamkan banyak orang. Tapi terasa seperti belenggu besi yang membakar kulit, mencekik nafasku. Putri kecilmu, Ama. Putri kecilmu yang dulu selalu mencari perlindungan di balik jubah kebesaranmu. Setiap kali guru menggelegar di langit malam. Sekarang petir itu menyambar tepat di jantung istana itu, membakar singgasanamu, merobek panji-panji kebesaran kita. Dan tak ada lagi jubah agung untukku bersembunyi. Aku harus berdiri sendiri. Mereka berbisa. Ama terbunuh dalam relap tidurnya. Dusta, sebuah kebohongan keji. Aku tahu mata Ama tidak pernah benar-benar terlelap. Jiwa Ama selalu terjaga, mengawas setiap jengkal tanah Talaga Manggung ini, melindungi jiwa rakyatnya. Siapa Ama? Siapa yang tangannya begitu dilumuri kegelapan hingga berani menumpahkan darah sucimu di lantai istana yang kau bangun dengan keringat dan doa, dengan cinta dan harapan? Darahmu yang merasa kini menjadi tinta untuk menuliskan penobatanku sebagai ratu. Mahkota itu terasa begitu berat
karena diterpa oleh serpihan tulang-tulangmu yang lembut. Tahta ini begitu dingin karena dihembuskan oleh nafas terakhirmu yang terpaksa. Aku tak menginginkan semua ini. Aku tak menginginkan kemegahan ini. Yang aku inginkan hanya Ama kembali membelai rambut dan membacakan dongeng-dongeng indah di masa lalu, menenangkan dengan senyum terus. Berpulang ke haribaan sang pencipta, meninggalkan luka yang menganga di hati Talaga Manggung ini. Aku bersumpah, Ama, di atas tahtamu yang kini bersimbah darah ini, di hadapan arwahmu yang mungkin masih melayang-layang di langit istana ini, aku akan menemukan tangan terkutuk itu. Dan tangan itu harus membayar semuanya dengan nyawanya sendiri. Tak akan ada ampun. Atau setidaknya aku mencintai ksatria yang dulu datang ke negeri ini. Tapi pengkhianatan membunuh semua yang tersisa. Demi Rama Prabu! Pun sabun kama aku Ka Gusti Nu Maha Suci, Ka Gusti Nu Maha Tunggal, karuhun kakaruhun karatu simbar kancana widadari haneng bumi talaga, paralun ampun paralun kami ngan saukur mantun, bisi kurang tata titi langkung saur bahe carek muga jembar pangalarna, kerdang yang balarea Sunda sajatening Sunda, pun sapun paralun, pun sapun paralun. Tepuk tangan.
tangan lagi sekali lagi yang paling meriah. Begitu tragis, begitu menawan bahwa wanita Sunda itu sangat perkasa, ya. Untuk itu saya akan sebutkan para kru, pemusik dan sebagainya. Untuk pemusik ada Kang Azmi Ridho Guntoro, langsung ke atas panggung. Ada Kang Keanu Ratska, penata musik Rashid Panadi, penata artistik ada Uwadarto, tim artistik ada Iki Sumi dan Yordan. Boleh ke atas panggung. Penata cahaya ada Egi Toto. Ke depan purukeun ayo nya. Kru cahaya Aklay, Iqbal, Fitur dan Rafid. Tim produksi ada Eka Cewek, Abdul Catrik, Rina Anita dan M. Arfiansyah. Untuk kru SS12, oh KB di dia. Lalu untuk pemain ada Laras Joseph Iskandar, lalu ada Hilal Adeng, dan untuk penari ada Raden JJ dan Welas Wulanari. Dan untuk sutradara Kori Yosef Iskandar. Ini dia segenap kru yang bertugas. Widya dari Bumi Talaga. Ada Paluki. Untuk Paluki, waktu dan tempat dipersilahkan. Ada Paluki? Atau enggak Pak Deru? Perwakilan dari dinas? Dua anak, jadi izin. Atau yang di komen aku kira aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Kori keren. Masih muda-muda, bakat anak muda Kota Bandung. Sadayana di Kota Bandung. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi Luki, abdi kepala UPTD Padepokan Seni, Kreativitas dan Kebudayaan di Sebentar Kota Bandung. Kalaresan mengelola 4 gedung, salah sawiasna Padepokan Seni Mayang Sunda, Teras Sunda Cibiru, Bandung Kreatif Hub sareng Pasir Kunci. Abdi reus pisan hatur nuhun atas memanfaatkan gedung milik pemerintah Kota Bandung. Mangga urang mulai teh akang sadayana anu hadir di dieu. Urang mulai gedung ieu aya gedung Bandung Kreatif Hub, Bandung Teras Sunda Cibiru. Mangga berkegiatan di sadayana gedung itu, sadayana gratis. Gratis kanggo urang sadayana. Panginten
beres pisan teh kori nembean ningal teh kori tina sutradara padahal tes rami ya. Biasanya nampang MC. MC sakedeui hatur nuhun pisan sadayana ka bapak-bapak ibu anu hadir di gedung Padepokan Seni Mayang Sunda. Hapunten bilih kakurangan kakirangan painten sakia ayana kemargi nyakit ya. Hatur nuhun pisan tos kamu mulai gedung ieu. Tos wae pada ruin gitu. Duel maut sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi inilah bukti sebuah proses yang tidak akan mengkhianati sebuah hasil. Ketika prosesnya bagus dan hasilnya pun luar biasa. Dan saya sangat mengapresiasi kegiatan ini. Terus terang merinding. Begitu saya datang, ya langsung wah ini beda nih auranya. Artinya proses itu akan menentukan keberhasilan sebuah kegiatan. Lamun prosesnya goreng, pasti bakal goreng. Tapi kalau saya lihat dengan kegiatan pagelaran yang memang tidak 1 jam, kalau saya lihat mungkin hanya 30 menit, tapi sudah bisa menyuguhkan imajinasi kita ke dalam sebuah pagelaran. Jadi nggak bayang-bayang penonton teh, oh situasi nakir kieu ya. Dan saya salut hatur nuhun teh Hori dan kepada rekan-rekan seniman, pemusik, memang jadi kesuasanaan. Ini suasana yang dicari itu seperti ini, sehingga penonton tidak ada yang ngobrol, mereka konsentrasi, mereka melihat. Artinya ini pagelaran yang berhasil. Dan terima kasih buat para senior yang juga memberikan masukan-masukan, sehingga mudah-mudahan ke depan bisa lebih daripada ini. Mungkin hanya itu saja dari saya. Hapunten anu kasuhun, bobot sapanon sareng sapakan mugia cukup lumpur jembar hapuntenan atas nama pemerintah Kota Bandung, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sareng KUPT PSKK ngarojong kegiatan ini. Mudah-mudahan ada kegiatan yang berkelanjutan. Mungsak itu kan nya paluki udah gratisnya. Gratis, silahkan pakai. Jadi ada Mayang Sunda paluki, ada Teras Sunda, aya Bandung Kreatif, aya Pasir Kunci. Itu silahkan pakai untuk latihan. Jadi bohong lamun wah cenah pemerintah teh ngaduitkeun, tidak. Jadi ini gratis. Silakan pakai untuk latihan, silakan pakai untuk pagelaran. Dan mudah-mudahan ini menjadi kegiatan reguler sehingga nanti mendorong pariwisata Kota Bandung. Hatur nuhun rekan-rekan seniman ya nu aranom luar biasa. Datos teu bire geulis sim kuring mah ningali ieu teh sareng ningali. Hatur nuhun pisan. Mung sakitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepukan untuk kita semua. Pesan penting foto bersama terlebih dahulu. Semangat di Bapak di tengah. Nomor tak siap nomor tak. Dokumentasi. Abi kedas ieu nya slim. Rapat lagi aja. Rapat. Lebih rapat lagi aja. Ya biar lebih mesra dikit. Ya mantap. Oke, semuanya boleh lihat saya. Jangan ada yang merem, tahan sampai 3 detik. 1, 2, 3. Ganti gaya 1, 2, 3. Boleh lebih heboh lagi terakhir 1, 2, 3. Oke.
Oke. Iya, terima kasih. Para senior, kalau mau foto langsung ke atas, Ambu. Ada Ambu. Oh Ambu, ayo Bu. Saya Kak, enggak. Kang Ocit, enggak ya. Angkat jasa orang foto bersama. Ambu, ayo Ambu. Sama kan? Foto bersama sih. Terima ya pimpinan rumput. Laporan. Kamu ayo. Kamu kan senior aktivis. Ayo banyak, senior. Belum ya? Belum dimatiin ya? Belum. Oh udah? Belum. Oh belum. Kok makasih sudah datang. Cici, Ruhut, semua makasih udah pada datang. Sekarang segimana? Ayo foto bersama yuk, foto bersama. Semua foto bersama yuk. Ayo foto. Anak foto anak, foto anak, jangan pakai. Dokumentasi. Sila.